Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya namanya siapa ya, Pak? Eh, Namanya Abdul Majid Hentihu SE. Baik, selamat siang. Terima kasih Bapak Abdul sudah berkenan bergabung untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang dapat bertemu dengan Bapak, ya walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Ya, Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang, Bapak Abdul. Ya, beliau merupakan sosok pemimpin yang menginspirasi dan patut kita contoh. Sebelumnya, langsung saja kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga Bapak dalam meraih kepemimpinan? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. kalau kita berbicara tentang kepemimpinan sebenarnya banyak hal yang eh, perlu digarisbawahi. Namun pada sosok sebagai seorang pimpinan itu, ketika dipercayakan untuk memimpin suatu instansi atau perusahaan, itu ada mempunyai beberapa kriteria yang harus dia penuhi dan selalu diingatkan. Yang pertama begini, seseorang yang eh, telah diberikan kepercayaan dalam menangani atau apa eh, mengurusi suatu organisasi atau instansi harus mempunyai konsep. Itu yang pertama, harus mempunyai konsep. Ya, eh, konsep itu sehingga dapat dilaksanakan dengan jelas. Kemudian program-program kerja yang dapat dilaksanakan secara teratur dan beraturan. Sehingga sebagai seorang pimpinan itu dapat memotivasi para karyawan atau staf untuk dapat eh, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara profesional. Tentunya pada bidang-bidang kerja yang digeluti. Itu sekedar itu. Menurut saya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, pertanyaan kedua, nilai-nilai apa saja yang Bapak pegang sebagai seorang pemimpin? Seorang pimpinan harus selalu menampilkan diri sebagai motivator di segala bidang pekerjaan dengan mengutamakan eh, disiplin, kejujuran, kesetiaan, dan kerja keras. Itu menurut saya.
Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak mengelola dan mengkoordinasi tim atau bawahan Bapak untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut? Artinya kapasitas sebagai seorang pimpinan itu selalu memberikan motivasi dan selalu berkoordinasi dengan bawahan dalam menjalankan roda organisasi serta memanage program-program yang baik untuk mencapai target tertentu serta mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Demikian. Oh, baik. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Menjaga Iya, keseimbangan. dalam menjaga keseimbangan di suatu lembaga atau instansi yang dipimpinnya itu, sebagai pimpinan harus menjaga keselarasan berpikir dan bertindak sehingga bisa tercipta keharmonisan antara tanggung jawab pekerjaan ya, artinya keharmonisan antara tanggung jawab pekerjaan di satu sisi dan kehidupan pribadi di satu sisi, menurut saya gitu. Baik, oke Pak. Oke, kemudian pertanyaan kelima, upaya apa saja yang Bapak lakukan untuk memiliki kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan yang tidak produktif? Seorang pimpinan harus selalu mengutamakan yang sekarang dikatakan positive thinking. Selalu mengutamakan positive thinking daripada negative thinking. Selalu berpikir yang objektif, profesional, dan selalu proaktif. Saya kira itu kalau untuk sementara itu dalam memimpin suatu lembaga. Baik. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja yang harus dimiliki dan disiapkan pada seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik? Menurut saya begini, sebagai seorang pimpinan itu yang cerdas, saya orang pimpinan yang cerdas, artinya cerdas dalam bertindak, ya kan? Cerdas dalam bertindak, serta tegas dan cepat dalam menjalankan roda pemerintahan atau roda perusahaan itu seorang pimpinan itu harus bisa, kata kuncinya harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Saya kira itu menurut pemikiran saya. Baik. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Sebelumnya terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan.
Baik, bisa kita simpulkan menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidaklah mudah. Banyak Ya, hal atau nilai-nilai yang perlu dipegang, seperti yang beliau ya, ucapkan tadi. Kemudian cara mengkoordinasi tim atau bawahan itu sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, ya, yang dimana sebagai seorang pemimpin harus selalu memberi motivasi, selalu berkoordinasi, betul. ya, mampu memanage program yang baik sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Ya, Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu iya, juga tak kalah pentingnya, karena dengan menjaga keseimbangan tersebut, maka dapat menjaga keselarasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa tercipta keharmonisan antara tanggung jawab pekerjaan dan pribadi. Kemudian, memiliki kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan yang tidak produktif, itu iya, dapat membuat atau menetapkan rencana yang tujuannya itu jelas. Dan seorang pemimpin harus selalu berpikir positif dan menghindari pikiran negatif. Ya, iya, selalu berpikir yang objektif dan rasional. Kemudian kemudian dan yang terakhir yang perlu disiapkan yaitu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin harus cerdas. Ya, cerdas dalam hal bertindak dan cepat menjalankan roda perusahaan. Seorang iya, pemimpin juga harus bisa mengatasi masalah tanpa 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 masalah. Baik, iya. terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Kami sangat senang dan dapat berbicara dengan Bapak dan berharap kita dapat berbincang lagi di lain waktu. Insya Oke, Allah, amin. amin, amin. Mudah-mudahan dengan sekilas wawancara ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kali ini. Apabila ada ucapan atau perkataan dari kami yang kurang berkenan atau kurang sopan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.